Saudara-saudari yang terkasih, hari ini saya akan sedikit mengeluarkan suatu renungan yang bukan tentang bacaan harian dalam liturgi, tetapi karena kita adalah keluarga Minsansian, maka untuk hari ini hari raya Louise de Marillac. Memang hari raya itu dulu dirayakan pada tanggal 15 Maret, tetapi karena masa puasa, pesta itu, hari raya itu dipindahkan kepada hari ini, 9 Mei. Dan kita bisa merenungkan hidup dari Louise de Marillac sebagai contoh dari yang dikatakan oleh Sri Paus untuk hari panggilan kemarin. Sri Paus berkata, kata panggilan tidak boleh dipahami secara terbatas, seolah-olah hanya merujuk pada mereka yang mengikuti Tuhan melalui hidup bakti yang khas. Kita semua dipanggil mengambil bagian dalam misi Kristus. Dan Louise de Marillac menemukan hal itu pelan-pelan. Dia adalah anak dari Louis de Marillac, tetapi anak di luar perkawinan. Louis de Marillac dulu menjadi suami dari Marie de la Rosière, tetapi Marie de la Rosière tidak pernah dapat anak dan meninggal tahun 1589. Sedangkan Louise sendiri lahir pada 12 Agustus 1591. Sebelum Louis de Marillac, bapaknya, nikah lagi dengan Antoinette Camus. Dan ini akan mewarnai seluruh hidup Louise de Marillac. Dia selalu dianggap sebagai anak yang tidak sah. Dari kecil dia sudah dengar itu. Bapaknya Louis sangat mengasihi, mencintai anak itu, Louise de Marillac. Tetapi semua anggota dari keluarganya, paman dan mama tiri dan lain-lain, mau menyingkirkan dia. Dia bukan anak sah. Dan untuk permulaan, Louise ditempatkan oleh bapaknya di dalam suatu biara sebagai murid, biara untuk dididik, biara yang sangat terkenal, yaitu biara dari Benediktin yang dari mana anak-anak dari keluarga besar ditempatkan, biara royal di Poissy. Dan di situ ada suatu bibi dari Louise, seorang Marillac, yang menjadi biarawati, tetapi orang yang sangat pintar dalam soal filsafat, soal teologi, soal kitab suci. Dan tentunya bibi itu sangat menolong Louise untuk belajar. Louise de Marillac dalam waktu itu menikmati, tidak lagi disingkirkan tetapi dikasihi dan dididik. Louise de Marillac bacanya dalam bahasa Latin lancar. Santo Vincentius dalam satu suratnya mengurau dengan buat suatu kutipan dalam bahasa Latin, dan dia berkata, tidak perlu saya terjemahkan, ibu sudah tahu. Tetapi saat itu tidak lama, ayah bapa dari Louise meninggal pada tahun 1604.
Dan waktu itu Louis dipindahkan dari biara itu terlalu mahal dan ditempatkan di suatu asrama yang dipegang oleh seorang wanita yang miskin dan yang dengan susah payah. Calvet yang tulis riwayat dari Louis de Marillac berkata ada kemungkinan wanita itu adalah ibu yang sebenarnya dari Louis, dan oleh sebab itu Louis ditempatkan di sini. Dan di tempat itu Louis de Marillac akan menyelamatkan asrama itu dengan kepintarannya untuk melukis. Louis de Marillac seorang pelukis yang luar biasa. Untuk buat kain, semua baju-baju yang sangat laku. Dan dia berhasil mendorong anak-anak dari asrama itu juga untuk kerja begitu. Dari semula, Louis adalah orang yang penuh keterampilan dan yang bisa mengubah di tempat di mana dia berada. Louis juga dibina dalam semangat Bérulle, dalam semangat semua orang yang pada zamannya sangat terpengaruh seperti Benoît de Campveld yang menulis cara meniru Yesus, seperti Honoré de Champigny yang menjadi sedikit penasihat dari Louis, dan tentunya juga untuk Michel de Marillac, paman dari Louis yang seorang rohani yang terkenal. Dia juga Louis bertemu dengan François de Sales. Lihatlah, semuanya waktu dia masih sebagai istri dari seorang biasa, Legras, karena dia dikawinkan atau dinikahkan oleh dia walaupun dia sendiri mau menjadi biarawati, tetapi kesehatannya tidak mengizinkan. Dalam hal ini dia pelan-pelan dibina, dan dibina antara lain oleh Camus, uskup dari Belley, yang adalah seorang dari keluarga Gondi. Kita lihat semua ada unggang, dan Camus menolong Louis untuk pelan-pelan keluar dari rasa tersingkir, rasa tidak baik. Louis seperti banyak orang suci harus lewat suatu godaan iman yang selama 10 hari, di mana dia sampai meragukan adakah Allah. Tetapi justru pada tanggal 4 Juni 1623, hari Pentakosta, waktu dia sedang berdoa di gereja, dia dapat keyakinan bahwa Allah sudah memilihnya untuk sesuatu yang istimewa. Belum dia tahu apa, tetapi sudah tahu. Dan kami, uskup itu yang sibuk dengan keuskupannya, rasa bahwa membina secara rohani Louis terlalu berat. Maka dia serahkan Louis kepada Vincent de Paul, Santo Vincentius a Paulo. Mula-mula mereka dua kurang cocok, yaitu Louis seorang bangsawan, Vincent de Paul seorang petani. Tetapi cepat mereka menemukan bahwa mereka sungguh-sungguh dibuat satu untuk yang lain. Vincent de Paul menolong Louis untuk keluar dari kemauannya untuk menjadi orang yang bermeditasi saja dengan semua latihan-latihan rohani yang aneh-aneh. Dia suruh Louis menjadi orang yang pergi mengunjungi
persaudaraan cinta kasih atau nyonya-nyonya Caritas di Paris, di luar Paris, di berbagai tempat. Dan Louise dalam hal itu menemukan keterampilannya untuk membina, untuk membuat orang menjadi sungguh-sungguh dekat dengan orang miskin. Dan waktu ada seorang gadis yang datang tanya kepada Vincentius apakah dia bisa bekerja di Paris, gadis dari desa, untuk menolong orang miskin, Vincent de Paul serahkan gadis itu kepada Louise de Marillac. Dan gadis itu menarik beberapa gadis lain dari desa dan Louise membina mereka. Louise langsung pikir harus mereka menjadi suatu kongregasi. Tetapi Vincent de Paul berkata, tenang, pelan-pelan, tunggu. Untuk permulaan, gadis-gadis itu ditugaskan di semua paroki di Paris untuk menolong nyonya-nyonya Caritas atau persaudaraan cinta kasih itu, karena nyonya-nyonya itu pergi ke tempat orang miskin, ya, kadang-kadang mereka ragu-ragu atau tidak sempat. Dan akhirnya pada tahun 1633, tanggal 29 November, Vincentius setuju didirikan Putri-Putri Kasih. Tentunya selanjutnya semua karya dari Vincentius dipengaruhi oleh Louise de Marillac. Dan Louise de Marillac sangat menarik dari Vincentius yang buatnya menjadi tenang, menjadi bukan selalu khawatir tetapi mau menunggu penyelenggaraan ilahi sebelum menciptakan sesuatu, mau sabar. Kedua-duanya saling melengkapi. Dan tentunya untuk hari itu dibaca teks-teks dari kitab suci yang sungguh-sungguh cocok dengan pesta itu, hari raya itu, yaitu pertama dari Yesaya yang dikatakan, jangan kira dengan semua latihan rohani yang aneh-aneh kamu akan mengerjakan kehendak Allah. Kehendak Allah, puasa yang sebenarnya menurut Allah ialah membuka belenggu kelaliman, melepaskan tali-tali kuk, memperhatikan orang miskin. Dan hal yang sama di dalam bacaan kedua, di mana diceritakan bagaimana Paulus membangkitkan seorang janda yang dulu penuh dengan kasih untuk orang lain. Dan Injil adalah Matius 25. Saya lapar, kamu memberi aku makan. Saya telanjang, kamu memberi aku pakaian, dan seterusnya. Itulah yang bisa kita renungkan. Panggilan adalah sesuatu yang bukan pilihan diri kita sendiri, tetapi sesuatu yang sudah disiapkan oleh Allah. Dan dengan demikian, cobalah kita semua terbuka untuk dalam peristiwa-peristiwa yang kita alami menemukan apa rencana Allah atas kita, bukan rencana kita. Mengeluarkan diri kita dari egoisme atau dari kemauan untuk menjadi sempurna dan hebat, dan menemukan bahwa Allah punya rencana yang lebih luas, lebih besar lagi. Kita mohon pertolongan Louise untuk itu. Kita berdoa. Allah yang berbelas kasih, sumber dan pemenuhan cinta sejati, Engkau telah mengutus anakmu dalam wujud manusia untuk mengajarkan perintah baru tentang cinta kasih.
Tolonglah kami agar berkat teladan semangat kasih dan hidup bakti Santa Luisa de Marillac, kami sanggup mempraktikkan perintah baru di dunia ini, hingga kami Kau perkenankan menikmati kebahagiaan kekal di surga dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin.